Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kali ini di dalam program Guru Penggerak adalah membuat sintesis berbagai materi modul 1.1 terkait dengan konsep pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, untuk yang pertama, saya akan mulai dari yang saya percaya tentang murid sebelum saya mempelajari modul 1.1. Jadi, saya menganggap murid itu ibarat kertas kosong yang berwarna putih, di mana kertas tersebut bisa disketsa dan diwarnai sesuka hati oleh sang pelukisnya. Sehingga hasilnya pun tidak boleh berbeda dari rencana sang pelukis. Nah, berangkat dari konsep tersebut, seringkali di dalam proses pembelajaran, itu pembelajaran akan menjadi berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, apapun yang disampaikan oleh guru itu mutlak harus diikuti dan ditiru oleh murid. Yang ketiga, menganggap kemampuan dan karakter murid semuanya sama. Yang keempat, yang menjadi tolak ukur keberhasilan yang paling utama adalah nilai kognitif. Nah, tapi ada yang salah. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata pemikiran saya ini memang keliru. Nah, sehingga ini konsep pendidikan pengajaran yang benar menurut Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, dalam mendidik anak harus berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman, serta memperhatikan keunikan dan karakter yang berbeda-beda pada setiap peserta didik. Jadi, tidak semuanya sama ya. Kemudian yang kedua, tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar dapat tumbuh bahagia, selamat, dan merdeka dalam belajar. Yang ketiga, seorang pendidik harus mampu memberikan contoh, semangat, dan mendorong siswa untuk terus berkembang sesuai dengan keunikan masing-masing. Nah, ini sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian yang keempat, peserta didik itu adalah manusia yang mempunyai kodratnya sendiri, yang memiliki kebebasan untuk menggali ide dan bakat mereka masing-masing tentunya. Kemudian yang kelima, dalam mendidik anak, seorang pendidik harus menggunakan sistem AMONG, yaitu menjaga, membina, dan mendidik dengan kasih sayang. Kemudian yang keenam, nilai kognitif bukan satu-satunya alat ukur keberhasilan murid dalam menempuh pendidikan dan pengajaran, tapi di sana juga ada nilai psikomotor, nilai afektif yang juga tidak kalah penting dengan nilai kognitif. Nah, kemudian apa yang akan saya terapkan, yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Jadi yang pertama, saya akan membuat komitmen bersama antara guru dengan peserta didik di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, akan lebih banyak menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual. Jadi tidak hanya konsep yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai karakter pada setiap proses pembelajaran, diantaranya berdoa sebelum dan sesudahnya, senantiasa bersyukur atas segala nikmat Tuhan. Yang keempat, menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang berbasis IT untuk menumbuhkan semangat, motivasi, serta menggali kemampuan masing-masing peserta didik. Yang kelima, dalam proses penilaian tidak lagi hanya fokus pada penilaian kognitif, namun juga harus memperhatikan penilaian afektif dan psikomotor, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Yang keenam, memberikan semangat baik di dalam maupun di luar kelas agar peserta didik bisa mengenali dan terus menggali potensi diri yang berkaitan dengan kodrat alam dan menuntunnya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi saat ini, yaitu kodrat zaman. Oke, baik. Itu saja yang perlu untuk saya sampaikan pada tugas kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.